Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Pendengar jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas bahwa tentang penjelasan sihir gila. Karena sihir ini bisa, salah satu jenis sihir ini adalah yang membuat orang menjadi gila. Diriwayatkan dari Kharijah bin Sahal dari pamannya bahwa ia telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu masuk Islam. Kemudian kembali dari tempat beliau. Di tengah perjalanan ia melewati suatu kaum yang di antara mereka terdapat seorang yang gila dan sedang dipasung dengan besi. Kemudian keluarganya berkata, "Telah sampai berita kepada kami bahwa kawanmu itu Rasulullah telah datang dengan membawa kebaikan. Apakah kalian memiliki sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyembuhkannya?" Kemudian saya meruqyahnya dengan bacaan surah Al-Fatihah. Lalu dengan izin Allah, orang tersebut sembuh dari penyakit gilanya, sehingga mereka pun memberikan 100 ekor kambing kepada saya. Kemudian saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan hal tersebut kepadanya. Lalu beliau bertanya kepada saya, "Apakah engkau membaca sesuatu selain surah Al-Fatihah?" Maka saya katakan tidak. Rasulullah bersabda, "Ambillah kambing tersebut. Sungguh demi hidupku telah ada orang yang memakan dari hasil ruqyah yang batil, sementara engkau memakan dari hasil ruqyah yang benar." Dalam riwayat yang lain disebutkan kemudian ia meruqyahnya dengan bacaan surah Al-Fatihah selama 3 hari. Setiap pagi dan sore, setiap kali ia meruqyah, ia mengumpulkan air ludahnya, kemudian menyemburkannya kepada orang gila tersebut. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan sahabat, hujah yang kuat bagi kita semua bahwa ruqyah itu bisa menyembuhkan. Dan dalam hadis ini boleh mengambil dari upah dari ruqyahnya. Sebagaimana orang-orang yang sekarang itu menyorotin bahwa tidak boleh minta ruqyah, tidak boleh mengambil hasil ruqyah, ini merupakan hujah yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sihir ini yang ditiupkan, yang dikirimkan seseorang untuk merubah ingatan menjadi gila, itu memiliki tanda. Gejala seseorang itu terkena sihir gila. Satu di antaranya linglung, bingung, dan sangat pelupa. Bahkan lupa sama keluarganya, sama anak dan istrinya bisa lupa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia bicara kacau, bicaranya kacau. Apa yang dibicara tidak tahu dia apa yang dibicarakan. Yang ketiga, matanya terbelalak atau melotot. Yang keempat, tidak bisa tenang di suatu tempat. Yang kelima, tidak betah pada pekerjaan tertentu. Yang keenam, tidak peduli dengan penampilannya. Lupa rasa, lupa makan, lupa rasa malu, tidak mau mandi dan lain sebagainya. Itu lupa dengan penampilannya. Yang ketujuh, dalam keadaan-keadaan berat, pergi berjalan tidak tahu kemana arahnya, dan terkadang tidur di tempat-tempat terpencil, tempat-tempat sunyi. Ini merupakan kalau seseorang terkena sihir, gangguan jin yang membuat dia lupa ingatan. Bahwa jin
yang ditugaskan oleh tukang sihir untuk menjalankan sihir ini masuk ke dalam jasad orang yang disihir. Kemudian bersarang di otak depan atau otak belakang, atau diganggu di kepala bagian-bagian ingatan, maka daya ingatnya menjadi lemah, daya ingatnya menjadi hilang, mudah pelupa, dan berbagai macam gangguan-gangguan yang lainnya. Maka pengobatan yang seperti ini, maka tidak ada jalan lain diruqyah dengan benar. Dan juga kalau diperlukan dibantu dengan terapi saraf otak. Saraf otaknya dibaguskan, diterapi sehingga pulih kembali. Karena jin ini berjalan di pembuluh darah, maka pembuluh darah yang di otak ini perlu diluruskan, dibaguskan kembali. Maka dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran yang sebagaimana sahabat Nabi tadi membacakan surah Al-Fatihah. Apabila penderita dibacakan surah Al-Fatihah kesurupan, maka hadapilah jin tersebut dengan benar, dengan cara yang syar'i. Kalau perlu dipijit sarafnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada sihir yang menyebabkan seseorang menjadi lesu, hilang semangat, suka menyendiri, menutup diri sepenuhnya, tidak mau berjumpa dengan orang-orang yang ramai, menjadi pendiam, tidak suka berkumpul dengan orang lain, pikiran sering melantur, selalu pusing, selalu diam dan lesu. Ini salah satu di antara jenis-jenis sihir. Bahkan ada sihir itu menjadi panggilan gaib. Sihir panggilan gaib sering mimpi yang buruk, bermimpi seakan-akan ada yang memanggilnya, mendengar suara-suara yang mengajaknya, berbicara dalam keadaan terjaga tetapi tidak ada orangnya, selalu was-was, banyak meragukan teman dan orang-orang yang dicintainya, bermimpi seakan-akan jatuh dari tempat yang tinggi, bermimpi dikejar-kejar binatang. Banyak sekali jenis-jenis sihir ini yang menyakiti, dikirim oleh para dukun untuk menyakiti manusia. Oleh sebab itu, marilah kita bentengi diri kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbaiki amal ibadah kita, kedekatan kita dengan Al-Quran. Kita pergunakan Al-Quran itu sebagai benteng hidup kita, menjaga kita di dunia dengan membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, mentadaburinya, mengamalkannya, dan juga menjadi benteng kita di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala.